Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Kadarwana. Di video kali ini saya akan memparalel sebuah jaringan WiFi dengan modem ZTE yang bekas mungkin tas IndiHome, CBN dan lain-lain. Di sini saya memakai sistem LAN. Jadi sistem LAN-nya itu kita pakai adaptornya mengikuti di kabel LAN-nya atau di kabel datanya. Jadi kita tidak perlu repot-repot memindahkan atau mencari power untuk menyalakan ZTE-nya atau router bekas dari IndiHome maupun CBN dan lain-lain. Nah, di sini saya akan memparalel menggunakan metode kabel. Di sini kabelnya panjangnya kira-kira 18 meter karena di lantai 2 atau di lantai bawah kurang begitu bagus. Kenapa saya memakai kabel? Karena kabel itu bagus untuk daya transfernya daripada wireless. Nah, di video-video sebelumnya sudah saya buatkan itu cara memanfaatkan menyeting ZTE dari bekas IndiHome dengan kabelan. Oke, di sini yang saya maksud. Nah, adaptornya itu kita isikan di kabel LAN-nya. Kita tarik langsung dari kabel LAN-nya. Jadi di bawah di lantai 2 itu kita tidak membutuhkan power 12 volt dan tegangan 220 volt. Nah, jadi sistemnya itu PoE atau Power over Ethernet gitu. Kalian cari aja apa artinya PoE. Nah, di sini saya memakai metode potong aja. Kita sambung di kabel LAN-nya untuk soket 12 volt yang masuk ke routernya. Jadi kita tidak perlu lagi adaptor di samping routernya. Nah, di sini saya akan potong. Nanti saya akan perlihatkan kabelannya itu di bagian mananya aja yang disambung. Nah, untuk sebelah sini kita sambungkan adaptornya dan sebelah sana kita sambungkan ujung adaptornya. Nanti saya akan berikan tutorialnya seperti apa yang saya maksud. Dan saya akan ke lantai 2 dulu. Lantai bawah maksudnya. Di sini saya di lantai atas. Jadi WiFi-nya kurang bagus di bengkel. Jadi saya tambah menggunakan sistem ini. Nah, mungkin kabelnya dari sana kita taruh mungkin entah di dalam atau di luar. Ini panjangnya 18 meter. Itu lumayan ya. Nah, karena di bengkel saya itu kurang bagus sinyalnya, nggak dapat tapi sering macet-macet. Nah, jadi seperti ini. Kalian bisa memanfaatkan router bekas entah itu Nokia, mereknya dan lain-lain, itu bisa menggunakan sistem kabel LAN dan sistem brick namanya. Di video sebelumnya sudah pernah saya buatkan. Oke, di sini saya memberikan tutorial bagaimana caranya menyambung sistem PoE atau Power over Ethernet. Nah, di sini saya potong bagian ujung adaptor untuk routernya. Jadi seperti ini. Kemudian kita kelupas saja seperti biasa. Kalian bisa solder maupun disambung biasa itu bisa. Nggak apa-apa karena ini tegangan 12 volt. Oke, di sini bagian positif negatifnya. Biasanya yang ada garis-garis putih itu biasanya bagian positif. Nah, di sini kita perlu memotong di bagian ujung untuk router ZTE-nya maupun router apapun bisa menggunakan metode seperti ini agar tidak ribet menarik kabel LAN dan membutuhkan power lagi. Di sini kalian cari aja kabel yang berwarna coklat putih dan biru putih. Nah, jadi kita pakai itu karena yang dipakai kabel data itu biasanya 4 warna selain itu. Sisanya itu untuk power. Nah, di sini saya kelupas saja seperti ini. Kalian bisa aja pakai sistem PoE di atas, tapi saya pakai metode seperti ini agar lebih simple. Nah, ini kabelnya yang putih biru ini kita potong di bagian sini.
Dan ini pakai positif negatif. Yang biru kita pakaikan positif, dan negatif kita pakaikan yang coklat. Kita butuh ini aja karena ini untuk rotor nanti. Kita ujung sini kita potong seperti ini. Ini dia tetap ya, kita gabung, ini data, 4 itu data. Ini putih birunya kita gabung tetap, jangan dipisah. Kemudian yang satunya itu kita sambung di sini nanti. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ujungnya yang ini kita sambung dengan ujung konektor yang saya potong tadi. Ini sistemnya paralel. Apakah bisa memparalel rotor ZTE itu lebih dari 3? Tentunya bisa. Kebetulan ini lebih dari 1 sudah saya paralel, dari lantai atas ke lantai bawah, dan ada lagi yang saya paralel. Nah, jadi seperti ini. Speednya sama aja. Oke, saya sambungkan seperti ini. Maaf ya, videonya agak lama, biar lebih paham. Nah, jadi seperti ini. Kalian bisa pakai langsung isolasi maupun pakai solder, itu nggak apa-apa. Lebih kuat sih pakai solder. Saya udah solder seperti ini, kemudian kita tinggal di isolasi aja. Nah, jadi seperti ini modelnya. Jadi kita menarik kabel dan rotor itu tidak ribet lagi untuk membutuhkan kabel power dan ya stop kontak lagi. Nah, yang lagi satu kita sambungkan seperti ini. Nanti saya sambung aja. Itu samakan warnanya sama yang tadi, positifnya dan negatifnya jangan sampai berbeda, nanti rusak rotornya. Nah, jadi seperti ini sudah saya isolasi dan hasilnya kita coba aja. Ini kabelannya 18 meter, itu lumayan panjang sekali. Sebelum itu kita ukur dulu apakah tegangannya udah sesuai di 12 volt untuk rotor ZTE. Oke, saya akan ukur dulu tegangannya untuk memastikan bahwa ini sudah ready untuk dipakai. Oke, sudah di tegangan 12 volt, ini udah bisa dipakai. Baik, saya akan pasang dulu kabelnya karena ya lumayan lama ini likak-likuknya. Nah, di sini sudah saya tes dan itu udah bisa menyala, dan lagi satu kita colokkan di sini. Untuk LAN-nya itu bebas mau apa aja karena IP-nya itu dari server bukan dari rotor ini, karena rotor ini hanya memancarkan sinyal WiFi. Jadi seperti itu. Yang masih bingung kalian bisa tonton di video sebelumnya memanfaatkan rotor bekas dari IndiHome. Nah, baik, di sini sudah saya hubungkan kabelnya. Kabelnya ke sana dan turun. Itu lumayan panjang sekali. Oke, kita coba tes speed di atas dulu. Ini di lantai atas karena kita memakai dari lantai atas. Ya, ini speednya naik turun karena udah dipakai. Di rumah saya itu 50 Mbps dan sudah banyak memakai. Jadi ya turun speed segini nggak apa-apa sih. Nah, uploadnya masih bagus. Ini lantai atas, di sini sudah saya paralel juga. Ini pakai kabel LAN. Jadi bukan ini servernya. Servernya ada di atas lagi. Nah, baik, kita ke lantai bawah. Dan nama di atas itu BT dan di bawah server. Karena di server atau di bawah tidak cukup sinyalnya di bengkel sana. Jadi saya pasang acak aja dulu ya, nggak apa-apa. Nah, kita tidak membutuhkan kabel power lagi karena sudah langsung di kabelannya, sistem PoE, Power over Ethernet namanya. Nah, di sini servernya full sinyalnya, di atas ini BT. Kalau di sini di kamar ini bisa, kalau di sebelah itu udah nggak bisa.
Baik, saya tes speed dulu. Saya akan langsung ke bengkel dulu untuk memastikan apakah sinyal di bengkel saya itu sudah full atau tidak. Tentunya harusnya udah full ya. Biasanya di sini nggak cukup sinyalnya, tapi speednya di sini bagus banget. Ini di lantai bawah. Oke, saya cek dulu apakah sinyalnya full atau tidak. Di sini saya lihat sih full. Nah, server ini udah full, udah penuh dia. Jadi lebih bagus memakai sistem kabel karena daya transfernya itu lebih bagus daripada wireless, karena gangguan di wireless itu banyak sekali kecuali alat kalian itu bagus. Jadi seperti itu. Nah, udah beres ini. Kita lanjutkan di sebelah. Nah, jadi sistem pemasangannya seperti ini. Oke, sekian dari BA Teknik. Jangan lupa like, comment, share di media sosial kalian, dan jangan lupa subscribe channel YouTube BA Teknik. Thank you. Nah, jadi seperti ini, kalian bisa ikuti tutorial ini di rumah seperti ini. Thank you.